قمر سرنا النبي قمرون وجميل 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 سرنا النبي وجميل Romannya lapar amat itu ya. Kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, berkhusus pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja, yaitu Bapak Kiai Haji Badri Al-Basyani. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Koja, yaitu Bapak Ade Himawan, dan segenap para staf dan jamaah yang mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati pengurus daripada Masjid Al-Hamra, pembina Masjid Al-Hamra Bapak Haji Masjid Hamra SI, Bapak Ketua Masjid Al-Hamra Bapak Kiai Mohid Rejo SI, dan segenap para jamaah hadirin, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena terlalu banyak. Insya Allah puji syukur mari kita panjatkan. Juga mohon maaf yang kami hormati pada segenap lurah ke Kecamatan Koja yang alhamdulillah sudah ada di tengah kita Bapak Muzakir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kekuatan dan kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi satu wasilah untuk turunkan rahmat, keberkahan dan ridho yang akan mendatangkan syafaat uzma beliau pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Mari kita awali pertemuan kita dengan sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadirin wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa إله إلا الله لا إله
بصور الفاتحة. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang pertama, sambutan dari pengurus masjid Alhamra yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Gerejo Fadilah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Koja, Bapak ada yang melawan nasi, Bapak Lurah Lagua, Bapak Muhammad Muzakir SK juga hadir alhamdulillah. Dari Kapolsek Koja atau yang mewakili itu Bapak Kompol Syahya SH, kemudian dari Danramil Bapak Mayor Jauhari, para bapak hadirin wal hadirat, dan tentu saja dari Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja, Hakim Kiram yang mulia Bapak Dr. Kiai Haji Badri Al-Bantani, ini dulur saudara saya, dulur dan selemur. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama kita. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, tentu saja pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka istighfar akbar yang diselenggarakan oleh Pemda yang dalam hal ini dipelopori oleh Bapak Camat dan Lurah Lagua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak sekalian dan Pak Camat, kami dari pengurus Masjid Alhamra tentu saja mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak-Bapak sekalian, terutama Pak Camat dan Pak Lurah yang telah memilih Masjid Alhamra untuk kegiatan malam istighosah pada malam ini. Dan tentu saja merasa senang dan berbahagia sekali saya atas nama pengurus, atas nama pembina dan berjamaah mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat dan Pak Lurah yang ambil aktif menghidupkan malam-malam seperti malam ini untuk kegiatan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Badri Al-Bantani. Tafadhal. 2 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ma'ba'du. Bapak Camat beserta jajaran yang saya hormati, Lurah sekecamatan Koja, ada tuan rumah yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Zakir Esot, dan tentunya Bapak Haji Martius Alhamra, dan saudara saya yaitu Bapak Mohit Rejo, tetangga di Kali Doang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para tokoh, para ustadz, saudara sekalian yang berbahagia, teman-teman dari MUI yang saya hormati, puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam kepada Bapak Rasulullah SAW. Saya dibatasi 5 menit. MUI nih, dari MUI. So, udah disiapin amplop. Ini acara ucapan terima kasih sudah tadi lah sama ke pengurus masjid. Ini acara adalah acara yang digagas oleh Gubernur, oleh MUI DKI dan pemenang DKI. Makanya kami hadir karena ini gagasan dari MUI DKI. Kalau nggak hadir di absen nanti nggak kelihatan. Itu Koja hadir. Kalau saya nggak hadir, amat yang dipanggil wali kota. Gitu. Untuk itu kami
hadir. Walaupun nggak kami hadir, yakin alhamdulillah itu jamaahnya banyak sampai ke Islam penuh. Jadi bapak sekalian, hari ini tepat kita ngadain zikir dan doa bersama karena kondisi kita sudah 3 bulan teman-teman. Apa karena isu apa beneran? Apa? Virus apa? Corona. Sehingga orang pada takut mati. Kenapa itu takut mati? Padahal tiap hari mati aja. Tidak ada orang mati karena sakit. Tidak ada orang mati karena penyakit. Mati karena ajal. Benar nggak? Tetapi harus ada upaya. Kalau corona ini musibah buat kita harus ridho. Ini bayangin Pak, 3 bulan Ustaz nganggur semua. Padi nganggur semua Ustaz. Baru 2 menit. Jadi harus ridho. Insya Allah yang atur rezeki dan alhamdulillah pemerintah sembako kirim terus sehingga kebanyakan beras di rumah. Tapi nggak ada duitnya. Itu padi itu kalau aja bener juga. Terus yang kedua bahwa mudah-mudahan dengan ikhtiar kita dan doa pada malam ini, kekhawatiran kita seluruh warga Jakarta dan gubernur tentunya, COVID-19 ini segera Allah jauhkan dari kita, sehingga lurah-lurah tidak melototin terus ke warganya. Kasihan sama bini nggak ketemu. Enggak, kalau mau terasa enggak. Bahwa ya nama ibadah. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan sekarang kita ridho, kita zikir dan doa, kita ikhtiar, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, kemudian dapat rahmat dari Allah, dan kita hidup tenang kembali, tidak curiga semacam ini. Curiga terus pakai ini. Bahkan tadi saya lihat yang istiqomah karena tutup semua, tuh mulutnya nggak kelihatan. Hanya imamnya aja yang kelihatan. Tapi saya bukan tuhan, insya Allah bapak-bapak istiqomahnya kencang. Bab tiap malam di rumah zikir terus, jatuhin. Insya Allah, mudah-mudahan saya atas nama MUI Koja berapresiasi kepada pengurus masjid, berterima kasih kepada Pak Camat. Kita jadikan mitra yang terbaik untuk bersama-sama melindungi, untuk bersama-sama adalah bagaimana membangun Kecamatan Koja baik spiritual dan ritual atau sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pembina Masjid Al-Hamrah, Bapak Haji Martin Hamra, yang saya hormati Ketua Masjid dan para pengurus Masjid Al-Hamrah, yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Koja beserta para pengurus dan para ketua MUI tingkat kelurahan Kecamatan Koja, para lurah, para ustaz, para guru, alim ulama, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Malam hari ini kita masih dapat bersilaturahmi berkaitan dengan
sebiar zikir dan doa untuk keberkahan kita semua, masyarakat DKI, wabil khusus dan secara umum bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah malam hari ini juga berbarengan dengan peringatan HUT RI, mohon maaf, HUT DKI ke-493. Tadi Pak Ketua MUI sudah menyampaikan rentetan dari kegiatan ini adalah kegiatan bersama baik pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, MUI, serta masyarakat warga Jakarta. Ibu bapak hadirin hadirat yang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui dalam kurun waktu 3 bulan terakhir wabah atau pandemi corona atau katakan COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan epicentrum pertama ada di DKI menyebar ke seluruh Indonesia. Di awal Maret hanya ada 1 kasus, namun sekarang di Indonesia Bapak Ibu semua jamaah bisa melihat baik di media cetak, layar lebar dan lain sebagainya jumlahnya. Dan alhamdulillah untuk di Kecamatan Koja perlu saya informasikan ada 190 kasus sampai dengan saat ini, dan kasus baru saat ini kita bertambah 5. Alhamdulillah yang sudah sembuh jumlahnya mencapai 101 orang. Dan dalam kesempatan ini juga saya memberikan apresiasi kepada masjid atau ketua masjid Al-Hamra yang telah berkenan untuk kita jadikan kegiatan malam hari ini kegiatan silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pembina dan para pengurus masjid. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh para pengurus masjid, DMI kelurahan, DMI kecamatan yang telah bersama-sama memberikan pencerahan, pemahaman kepada seluruh masyarakat, wabil khusus Kecamatan Koja, Bapak Adi Hermawan, Bapak-bapak lurah dan di Kecamatan Koja seluruhnya, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Koja, Kiai Haji Badri Al-Bantani, begitu juga ketua-ketua Majelis Ulama se-Kecamatan Koja. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya, Kiai Haji Nur Alam Bakir, selamat datang. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi punten Kiai, tadi kadung udah dicatat namanya. Kiai Nur Alam, ini kadung udah dicatat namanya, jadi kalian suruh terusin aja. Dan dikasih waktu cuma 5 menit. Jadi saya nggak bicarain masalah COVID. Karena bagi kita yang namanya musibah itu kecil. Allah yang mendatangkan musibah, niscaya Allah pula yang mengangkat musibah itu. Profesor, doktor, ahli kesehatan tidak akan bisa kecuali diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nggak bicara soal itu. Bagaimana kita mengisi dan menjaga
DKI Jakarta ini menjadi satu kota yang bagus, yang maju, kota yang bisa menjadikan contoh terhadap kota-kota yang lain. Kita melihat bahwa Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, kenapa Nabi bisa mengembangkan kota Madinah itu di dalam sejarah, itu program yang paling utama yang disebut dengan at-taqaqub, mempersatukan, mempersaudarakan, mengikat antara beberapa suku yang ada di Madinah menjadi kesatuan, menjadi persaudaraan yang kuat. Dan disitulah Islam berdiri di dalam kekuatan persaudaraan. Tanpa persaudaraan, tanpa persatuan, Islam Madinah pada saat itu tidak ada kekuatan apa-apa. Ini yang paling berbahaya kalau menurut saya. Karena selama ini, saat ini, betapa orang terus menerus ingin mengaduk-aduk, memecah belah kita. Kita bisa lihat kemarin, ya, betapa dahsyatnya mereka sehingga mengeluarkan satu undang-undang yang disebut dengan HIP, yang pada hakikatnya Pancasila itu kan sudah final, pengikat bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ngapain sih kita begitu aja? Ini adalah salah satu cara untuk memecah belah kita. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita bagaimana menjaga at-taqaqub, persaudaraan. Kalau virus, apalagi kiai katanya, kalau kata kiai mah nggak takut sama virus. Kalahnya kiai itu sama paras cantik, Mbak Hermal. Kalau virus mah nggak kalah kiai, wiridannya banyak. Tapi kalau sama paras banyak yang kalah. Nggak usah takut. Yang paling penting kita bagaimana menjaga prosedur kesehatan yang ada. Saya kemarin khotbah di Darul Arqam, ada jamaah yang ngeyel, ngapain kiai? Cara-cara jaga jarak begitu. Kita ikutin Nabi aja perang pakai baju perang, bajunya besi lagi. Ngapain kalau Nabi Muhammad? Ada rembuk zaman sekarang kalau Nabi lainnya pakai ikat, pakai senjatanya lebih hebat dari rembuk. Untung Nabi zaman itu lahir belum ada rembuk, pakai pedang Zulfikar, pakai baju besi. Nabi hanya ingin menjalankan syariat. Kalau Nabi mau maka tombak nggak mempan, pakai pelunjuk aja juga udah bisa. Tapi Nabi menjalankan syariat. Nah, kita syariatnya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Emang kalau udah pakai begitu, nggak kena ya? Ya urusan Allah. Kita kan menjalankan syariat. Orang yang menjaga jarak aja suka kena, apalagi yang nggak jaga jarak. Nah, jadi sekali lagi, yang paling berbahaya itu adalah bagaimana kita menjaga agar persatuan ini tidak terkoyak. Kita jaga persatuan ini. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 kita benar-benar ditekankan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Dulu waktu ngaji kalau udah kata innama, la budda, tidak boleh, tidak, harus ada. Al-mu'minun, di dalam diri orang mukmin, ikhwatun, perasaan selalu ingin bersaudara. Nggak tanggung-tanggung kata ikhwatunnya pakai kata ikhwatun, artinya seperti saudara kandung. Jadi kalau bukan saudara kandung namanya ikhwan. Tapi kalau udah pakai ikhwatun, saudara seperti saudara kandung. Coba. Jadi orang mukmin itu tidak boleh, tidak harus ada dalam dirinya rasa ingin bersaudara. Jadi kalau ada orang mukmin yang sama orang mukmin lainnya selalu berantem aja, udah tidak dipertanyakan juga imannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu, maka islahkan, cari jalan keluar yang terbaik baina akhwaikum, di antara saudara-saudara kita yang mungkin ada perselisihan, yang mungkin ada perdebatan, perbedaan. Jangan dikompor-komporin. Asliku,
jalan keluar yang terbaik. Wattaqullah, dan hendaklah kalian takut kepada Allah, takwa kepada Allah dalam hal menjaga persaudaraan. La'allakum turhamun. Karena apa? Kalau kita sudah pandai menjaga persaudaraan, persatuan tadi, turhamun, rahmat, keberkahan akan turun di muka bumi ini. Jakarta ini berkah, Jakarta ini menjadi rahmat bagi kita semua. Tapi kalau kita nggak pandai menjaga persaudaraan, maunya berantem terus, acak-acakan terus, insya Allah Jakarta bubar, Indonesia bubar. Kalau kemarin umat Islam nggak jeli memandang itu, bubar Indonesia kemarin. Alhamdulillah majelis ulama masih jeli memandangnya, ulama-ulama masih jeli teliti memandangnya. Alhamdulillah melakukan protes, akhirnya ditangguhkan. Pengennya kita mah jangan ditangguhkan, hilangkan, udah nggak ada pembahasan, ya Pak? Betul. Nggak usah pakai pembahasan, cabut, nggak ada pembahasan. Pancasila titik final. Oh, setuju? Ini makanya saya disebut Gus Dur rotok. Jadi itulah yang paling penting. Jadi kalau kita nggak pandai menjaga persaudaraan, la'allakum turhamun. Kalau pandai menjaga persaudaraan, rahmat turun. Artinya kalau nggak pandai menjaga persaudaraan, laknat akan turun di muka bumi ini. Hancur Jakarta. Lu pada berantem, kalau hancur Jakarta. Alhamdulillah dengan ajaran majelis ulama dibantu dengan kawan-kawan dari semua masjid, terutama Masjid Al-Amra ini, kita semua bersatu. Alhamdulillah. Nah, terakhir saya mungkin dari Pak Quraisy, bagaimana sih kita menjaga persaudaraan kita di dalam? Ada prinsip yang harus dilaksanakan Pak Quraisy. Yaitu yang pertama, prinsip menjaga persaudaraan itu kalau dilanggar bahaya. Yang namanya prinsip tanawulul ibadah. Apa dalam prinsip ini? Perbedaan-perbedaan dalam ibadah itu pada hakikatnya pokok ibadahnya sama, pokok akidahnya sama. Dalam prinsip ini, pada hakikatnya semua pokok agama, baik ibadah maupun akidah itu sama. Akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang sudah menyebut itu? Saudara kita. Udah titik. Pokok ibadahnya, contoh misalnya sholat, semua ulama paham. Semua ulama pasti mengatakan yang namanya sholat aqwalun wa af'alun muqtatahatun bitakbir. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan kalimat takbiratul ihram. Semua dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang ke Rawabape, orang sholat pasti diawali Allahu Akbar. Di Madura nggak ada yang Allah rajin tuyul, ada. Semuanya Allahu Akbar. Nggak ada. Di Maluku nggak ada tuh Allahu Akbar juga, nggak ada di Maluku. Allah gede banget, gede sekali, nggak ada. Adanya Allahu Akbar. Pokok ibadahnya sama, cuma dalam beberapa hal berbeda. Contoh misalnya ngangkat tangan. Iza kabara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rofa ayadai odwal mangkibani. Ketika Nabi bertakbiratul ihram, dia angkat tangan setentang dengan pundaknya. Kata ulama yang satu, yang sejajar dengan pundaknya nih, tangan dihitung dari ujung jari. Maka ada yang begini, disamakan ujung jarinya. Kata yang satu juga, tangan dari pergelangan. Maka diangkat sedikit pergelangannya yang sejajar. Padahal dari ini itu aja. Kata yang satu, tangan diukur dari siku, maka sikunya yang sejajar. Nah, NU nih biasanya NU beri Allah, ada yang
yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tetapi satu pertanyaan, kalau misalnya tidak angkat tangan, sah nggak sholatnya tapi ngucapin Allahu Akbar? Sah, karena pokoknya adalah Allahu Akbar. Itu pokok. Jadi kalau ada orang yang sholat bunyinya Allahu Akbar, berarti saudara kita. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, prinsip kedua, al-khata fil ijtihadi lahu ajrun. Salah dalam berijtihad tetap Allah kasih pahala satu. Artinya yang tahu ini pas, ini nggak pas hanya Allah. Kita nggak boleh salah, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Nggak bisa, karena yang tahu hanya Allah. Yang mampu memberi pahala Allah, bukan manusia. Sudah pasnya aja dikasih satu pahala kalau ini. Oh ya, jadi itu prinsip yang kedua dan terakhir. Prinsip yang ketiga, al-khata la hukma fil ijtihadi, la hukma fil ijtihadi ba'da qabla ijtihadi mujtahid. Jadi terakhir, tidak ada hukum sebelum adanya ijtihad para mujtahid. Jadi kalau udah ijtihad pasti berbeda-beda. Oleh karena ada perbedaan, maka kita harus tasamu, saling toleransi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sama dengarkan, saksikan bersama wilayah kita, yaitu video conference dengan Bapak Gubernur kita dalam acara memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta. Begitu, kami persilakan untuk menyimaknya. Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajaran Majelis Ulama di seluruh wilayah. Yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Basis Basnas Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh jajaran Basis Basnas. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran, para wali kota, bupati, beserta seluruh jajaran, para seluruh majelis taklim dan para jamaah yang berkumpul di 51 DKI Jakarta. Kita mulakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang insya Allah penuh berkah ini. Di malam Jumat kita berkumpul dalam sebuah silaturahmi virtual. Insya Allah majelis ini merupakan majelis yang selalu diberkahinya. Para alim ulama, para kiai, para peserta, para jamaah semuanya yang saya hormati. Berjalan ke depan kita perlu lebih disiplin, dan saya ingin mengajak kepada semua untuk melihat wabah ini sebagai ujian, tidak dianggap sebagai siksa. Ujian yang memberikan hikmah, tapi memang hikmah tidak pernah datang kemarin. Hikmah selalu datangnya besok. Hikmah tidak pernah datang kemarin, hikmah selalu datang besok. Hikmah yang sangat terasa adalah kita semua berada di rumah, kita semua bersama keluarga, kita semua tinggal lebih lama dengan keluarga, dengan lingkungan. Dan kita semua merasa harus jadi imam di rumahnya masing-masing, harus mengimami istri, anak yang biasanya selama Ramadan
semuanya dipercayakan kepada proses yang ada di masjid. Ini semua adalah hikmah yang saat ini kita petik sedikit demi sedikit. Kepada para alim ulama, para kiai yang saya hormati, ini adalah sebuah kesempatan kepada kita untuk menjelaskan ajaran agama tentang bagaimana mengalahkan kecemasan dengan tawakal, mengalahkan kecemasan dengan ikhtiar. Dan kita menyadari bahwa tugas kita di dunia ini adalah membangun peradaban. Ini yang sedang dilaksanakan sama-sama di Jakarta. Bukan saja membangun peradaban tanpa ilmu, tapi justru mengandalkan kepada ilmu pengetahuan. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita diuji untuk mentaat betapa kita semua menunjukkan ketinggian ilmu dan keterbukaan pemikiran serta sikap rendah hati untuk menghormati ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Ini adalah satu keteladanan para alim ulama yang seringkali kita terlewat untuk menggaungkannya ke masyarakat. Saya ingin menyampaikan kepada semua betapa membanggakannya para alim ulama di Jakarta di dalam menghadapi pandemi ini. Betapa kita telah alhamdulillah membebaskan masjid dari sebutan klaster masjid. Peristiwa-peristiwa klaster tidak diasosiasikan dengan tempat ibadah kita, karena tempat ibadah kita alhamdulillah tidak menjadi tempat penyebaran. Karena itulah pada malam hari ini izinkan kami menyampaikan harapan untuk menggaungkan kepada umat, pada jamaah semua di wilayahnya masing-masing untuk terus menjaga kedisiplinan. Prinsipnya amat sederhana, sebagaimana malam hari ini di setiap masjid Jakarta. Prinsipnya yang sederhana: 1. Gunakan masker. 2. Jaga jarak. 3. Kurangi jumlah hadirin dalam acara apapun hingga 50% dari kapasitas. Dan 4. Rutin untuk mencuci tangan. 4 hal yang sederhana ini bila kita gaungkan kepada semua, insya Allah kita akan bisa memutus mata rantai penularan. Para alim ulama, para wali kota, Pak Kanwil yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa apa yang dikerjakan di Jakarta hari ini, alhamdulillah kita setara dengan tempat-tempat kota-kota yang disebut sebagai kota maju dalam penanganan wabah ini. Karena itu insya Allah bismillah, bila ikhtiar ini kita jalankan terus dengan konsisten, maka Jakarta bisa segera terbebas, terjauhkan dari wabah ini. Dan kami semua berharap dalam kesempatan zikir pada malam hari ini, dalam kesempatan doa untuk keberkahan Jakarta, mohon didoakan kami semua, doakan kita semua agar diberikan kekuatan, agar diberikan kemudahan di dalam menjalankan amanah, dan diberikan kemudahan kepada para petugas yang sering mereka tidak pernah nampak wajahnya, tidak terlihat di dalam layar manapun, tapi mereka bekerja untuk melindungi, menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Jakarta ini. Alhamdulillah di Jakarta pada saat ini kita memiliki benteng pertahanan yang cukup kuat.
terdapat 67 rumah sakit khusus digunakan COVID. Lebih dari 3.500 tempat tidur disiapkan untuk pasien COVID. Lebih dari 500 ruang ICU disiapkan untuk COVID. Itu semua adalah benteng pertahanan kita yang alhamdulillah hari ini dan hari-hari kemarin tidak pernah terpakai secara optimal. Paling saat ini hanya sekitar 30-35%. Artinya kerja kita makin hari makin terasa dampaknya. Karena itu mohon didoakan pada mereka-mereka yang bekerja di tempat-tempat itu penuh risiko. Doakan mereka sehat. Doakan mereka semua bisa kembali bersama keluarga sebagaimana keluarga-keluarga lain di Jakarta. Dan dalam rangka peringatan 493 tahun Jakarta, tahun ini kita menjadi generasi, menjadi angkatan yang ditakdirkan untuk menghadapi wabah. Wabah seperti ini terjadi 100 tahun yang lalu, baru 100 tahun kemudian ada. Dan kita ditakdirkan menjadi bagian dari sejarah itu. Dalam sejarah Jakarta yang sudah hampir 500 tahun, tahun 2020, mari kita sama-sama torehkan catatan yang indah tentang bagaimana kita tangguh dalam menghadapi wabah ini. Bagaimana kita melakukan semua ikhtiar dengan benar. Dan bagaimana kita tawakal kepada Allah dalam kita menjalankan semua ikhtiar ini untuk membebaskan Jakarta dari wabah. Insya Allah ini akan menjadi catatan yang akan dikenang oleh anak-anak kita dan generasi anak dari anak-anak kita. Dan insya Allah doakan agar ini semua dicatat sebagai amal soleh dari semua orang yang terlibat di dalam melindungi saudara kita, termasuk para alim ulama yang selama masa pandemi ini turut menjaga umat, turut menjadi pedoman bagi umat. Bila pada masa pandemi kemarin para alim ulama tidak menjadi pendorong untuk kita berada di rumah, saya tidak bisa membayangkan situasi Jakarta ini seperti apa. Bahkan Ketua MUI Pak Kiai Muhammad Mokhtar dikenal di antara para ketua-ketua MUI se-Indonesia sebagai ketua MUI yang paling progresif di dalam ini. Dalam pertemuan-pertemuan Majelis Ulama tingkat nasional, beliau hadir sebagai ulama dengan pemikiran progresif yang terbuka untuk melindungi umat. Ini sebuah contoh di Jakarta, bahu-membahu, dan insya Allah ulama dan umarah seperti jasad dan nyawa yang tidak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan, yang kalau satu tidak ada maka justru tidak menjadi sebuah kesatuan. Kita membayangkan bila ini terjadi, maka pergerakan kita insya Allah akan sangat efektif di dalam membangun masyarakat Jakarta. Jadi seperti jasad dan ruh yang menjadi satu. Para alim ulama yang saya hormati, para wali kota, bupati, para Kakanwil, dan juga Ketua MUI, Ketua DMI yang saya hormati. Demikian sambutan dari kami. Izinkan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan titip salam. Salam untuk para jamaah semua. Salam untuk seluruh alim ulama yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah setelah wabah ini selesai, silaturahmi fisik bisa secara langsung kita laksanakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhir daripada pertemuan kita, silakan untuk membacakan doa
yaitu kita bersama Bapak Kiai Haji Abdul Al-Bakir pada tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dengan penuh kekhusyuan ketawaduan dan sama-sama berdoa. Semoga Jakarta segera kembali normal dari COVID-19, warga Jakarta dan kembali beraktivitas seperti semula. Dan kita semuanya masjid-masjid juga bisa normal beraktivitas bagaimana lagi. Mana lagi yang mau punya story Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa lakal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana innana sami'na min iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qaddir anna sayyi'atina wa ta'afana wa la. Rabbana anzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan wa dakilna fi ibadika shalihin. Allahumma ja'ala hadha jam'ana jam'an ma'suma wa tafarraquna tafarraqan ibadi ma'suma. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang kau rahmati, pertemuan yang kau berkati, pertemuan yang menjadikan iman kami semakin kokoh, warga Jakarta keagamaannya semakin kuat, sehingga dalam ulang tahunnya yang ke-493 akan semakin jaya, semakin bahagia warganya, dan kotanya semakin maju sesuai dengan yang cita-citakan oleh pimpinan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang menjadikan Indonesia semakin makmur, semakin kokoh dalam persaudaraan dan persatuan. Ideologi Pancasila akan tetap kukuh sebagai istihad kesepakatan bernegara, sebagai istihad dari kesepakatan warga dan rakyat Indonesia yang menjadi landasan filosofis yang tidak bisa digabungkan. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama sudah mencerminkan bahwa negara kita adalah bukan disebut negara agama, tetapi berketuhanan. Karena itu kerakyatan pun adalah berketuhanan, musyawarah pun berketuhanan, keadilan pun berketuhanan. Semua itu harus landasan berketuhanan. Dan kami sebagai umat Islam, ya Allah, tidak ada landasan yang paling pokok dalam berketuhanan kecuali agama tauhid yang telah Kau wahyukan kepada kami melalui Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kekuatan umat Islam di DKI Jakarta ini dan umumnya di Indonesia dan lebih di dunia, ya Allah, kembali menciptakan peradaban yang kokoh, peradaban keilmuan, peradaban keislaman, peradaban yang tidak ada salahnya. Karena peradaban Islam adalah peradaban ilmu. Hanya dengan ilmu semuanya bisa selesai. Pertengkaran dengan ilmu bisa teratasi. Perselisihan dengan ilmu juga akan bisa mencapai kedamaian.
apapun dengan ilmu ya Allah. Semua itu tentu ilmu yang dilandasi oleh keimanan kepadamu ya Allah. Karena kalau sudah ilmu dilandasi dengan keimanan kepadamu ya Allah, yang punya kebenaran mutlak hanyalah Engkau. Sedangkan ilmu yang dimiliki manusia adalah relatif, sehingga tidak boleh ada di antara kami ya Allah yang bersekukuh mempertahankan kebenaran kecuali kebenaran yang al-haq dari Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah warga Jakarta yang pada saat ini sudah terkena virus corona COVID-19 ya Allah, sembuhkanlah segera ya Allah, kembalikan kepada kesehatan semula ya Allah. Dan kami warga Jakarta yang tidak terkena, bimbinglah oleh-Mu ya Allah, karena kami yakin bahwa Engkau memberikan perumpamaan sebagaimana Kau firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, bahwa Engkau tidak segan, Engkau tidak malu, Engkau tidak gengsi memberikan perumpamaan semacam yang namanya lalat, yang namanya nyamuk, yang namanya duba, yang namanya ankabut, yang namanya namor, yang namanya nahal ya Allah. Bahkan lebih rendah daripada itu. Tapi kami orang beriman ya Allah yakin bahwa yang namanya corona adalah tentaramu ya Allah, pasukanmu ya Allah, yang Kau gunakan untuk menguji manusia, yang Kau gunakan untuk menguji orang-orang yang beriman, dan Kau gunakan untuk menimpakan terhadap orang-orang yang zalim. Karena orang-orang kafir mengatakan ya Allah, kalau orang beriman menyatakan corona itu hak dari Engkau ya Allah sebagai ujian bagi kami, tetapi orang-orang kafir ya Allah mempertanyakan untuk apa Kau menciptakan itu. Betapa banyak karena corona orang yang sesat, tapi betapa banyak orang yang mendapat petunjuk, yang tadinya jauh dengan keluarga menjadi dekat, yang tadinya jauh dari ibadah menjadi ibadah, yang tadinya pelit kemudian dermawan, yang tadinya lupa terhadap segala sesuatu dengan adanya corona bisa ingat terhadap eksistensi diri Allah. Itu hikmah yang luar biasa bagi orang beriman. Tapi betapa orang yang sesat karena corona semakin jauh, semakin putus asa ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sikap-sikap seperti itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Saya selaku pembawa acara Hidayah mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada ya? Iya. Ini anterin. Oh tadi anterin.